Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Yesus yang meminta supaya para murid Kristus termasuk saya itu melakukannya. Hadir sebagai umat, merayakan Ekaristi. Itu berarti saya melakukan apa yang Yesus minta. Dan orang Katolik itu rugi kalau tidak merayakan Ekaristi dan tidak menyantap tubuh dan darahnya dalam komuni suci. Apalagi kalau hanya menyantapnya cuma Natal dan Paskah. Benar-benar orang Katolik yang nggak tahu diri dan tidak sayang kepada Yesus sebetulnya dalam tanda petik. Juga tidak sayang kepada jiwanya. Nggak tahu lah jiwanya nanti dihantar kemana sesudah dia meninggal ketika dia mengabaikan Ekaristi. Karena kan ada 3 jaminan dari Yesus kalau orang merayakan Ekaristi dan menyantap tubuh dan darahnya. Pertama, sesudah Yesus bilang dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minum. Barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku di dalam dia. Coba, siapa yang juga tidak mau Yesus tinggal di dalam dirinya? Siapa juga orang Katolik yang tidak mau tinggal di dalam Yesus? Pasti semua orang mau. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku di dalam dia. Berarti saat kita merayakan Ekaristi dan menyantap tubuh dan darahnya, kita tinggal di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Itu jaminan pertama. Jaminan yang kedua, Yesus bilang, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia memiliki hidup kekal. Berarti masuk surga. Siapa juga yang tidak masuk? Kita punya peluang untuk masuk pada kehidupan kekal. Karena kehidupan kekal itu hanya di surga, tidak di dunia. Dan yang ketiga, jaminan dari Yesus, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia kubangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang tidak mau dibangkitkan pada akhir zaman? Semua orang pasti mau. Semua orang pasti ingin mengalami kemuliaan surga pada waktu Yesus datang sebagai hakim agung dan menyuruh para malaikat untuk mengumpulkan orang yang baik dan orang yang tidak baik. Yang baik dimasukkan dalam lumbungnya Tuhan dalam kemudian surga, yang tidak baik dibuang ke api neraka yang hanya ada ratap tangis dan kertas. Dan Yesus beri jaminan itu, siapa yang makan tubuhku dan darahku, dia kubangkitkan pada akhir zaman. 3 jaminan ini. Dan 3 jaminan ini, jangan lupa, hanya bisa dialami kalau dia menyantap tubuh dan darah. Dan itu hanya di gereja Katolik. Jadi bisa dibayangkan, kalau 1 tahun cuma 2 kali, Natal dan cuma 2 kali dia merayakan Ekaristi, cuma 2 kali dia menyantap tubuh darahnya, dan juga 2 kali menyantap tubuh dan darahnya tidak didahului dengan menyiapkan jiwa. Yang kita kenal dengan sakramen tobat, pengakuan dosa. Lalu ketika saya coba merenungkan jaminan Tuhan ini dan memposisikan diri sebagai seorang imam, saya pada akhirnya mengatakan dengan jujur kepada Tuhan, untung saya ini imam. Karena imam maka bisa menghadirkan Ekaristi kepada umat. Jadi betapa maharnya menghadirkan Ekaristi di tengah umat. Saya sebagai seorang imam. Apalagi ketika pada waktu doa syukur agung, saat roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus oleh karena kuasa Allah yang hanya diberikan kepada seorang imam, karena tabisan suci. Yang mengubah bukan imam, Allah. Allah melalui seorang imam dan kuasa yang diberikan kepadanya itu mengubah
di hadapan umat. Formulasi kalimatnya adalah agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus dengan berkat. Lalu misinar bunyikan lonceng, tanda bahwa itu sudah berubah, bukan lagi roti dan anggur. Kembali kepada topik dengan judul penting gak Ekaristi. Mengapa saya meminta tema ini? Karena banyak orang Katolik, apakah dia paham atau tidak paham, lebih kepada mengabaikan 3 jaminan Yesus, tidak menyadari diri bahwa sebetulnya Tuhan sudah siapkan untuk benar-benar mendapatkan 3 jaminan penting lewat Ekaristi. Kadang-kadang ada begitu banyak umat yang tidak peduli dengan Ekaristi. Dia cukup ke Ekaristi pada waktu komuni pertama, sesudah itu nanti Krisma, sesudah itu nanti menikah, sesudah itu dia tidak peduli lagi dengan Ekaristi. Apalagi kan Ekaristi itu untuk orang Katolik, Ekaristi itu puncak hidupnya. Dia boleh punya uang sebanyak-banyaknya, boleh. Dia boleh seorang yang benar-benar menekuni persekutuan doa, ya. Dia mungkin seorang legioner Maria, dia mungkin deposan Kraim Ilahi atau macam-macam lainnya. Tapi kalau dia tidak pernah merayakan Ekaristi, percuma itu semua. Karena dari semua yang ada, jenis itu apapun, jenis devosi apapun, itu harus selalu membawa banyak orang menuju kepada puncak hidupnya sebagai seorang Katolik, yaitu Ekaristi. Kadang-kadang ada banyak orang Katolik, dia hanya puas diri dengan ada di kelompok-kelompok doa. Cuman kalau orang Katolik bilang, Romo maaf ya kami tidak bisa hari Minggu karena kami ada siaran kedua Maria hari Minggu. Pasti saya akan bilang kesiannya, kamu lebih pentingkan siaran daripada Yesus. Padahal hari Minggu itu Yesus tunggu di gereja, tunggu di Ekaristi. Karena perayaan Ekaristi yang jadi tuan pesta itu Yesus. Itu tuan pesta Ekaristi. Kita lihat masalah yang terjadi dalam perayaan Ekaristi. Kira-kira apa aja menurutmu? Saat ke gereja merayakan Ekaristi, kira-kira problem di dalam perayaan Ekaristi itu apa aja? Berisik. Apalagi? Nggak fokus, apalagi? Main HP, apalagi? Ngantuk, apalagi? Banyak ya? Oke, kita lihat. Pertama, tata gerak. Banyak kali umat di dalam gereja itu tidak menghayati sungguh kenapa dia berdiri, kenapa dia duduk, kenapa duduk. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kita pada waktu Ekaristi itu gerakan yang bermakna, tidak sekedar saya mengaku saya berdosa, tidak sekedar begini. Tapi semua apa? Kenapa kita berdiri, kenapa kita duduk? Mengapa kita harus duduk pada waktu lektor membacakan firman? Kenapa duduk? Karena itu sikap mendengarkan. Maka orang tidak boleh duduk sambil membaca. Baca di handphone, dan dia bilang bacanya ada di handphone. Ada itu mal saat misalnya dia pakai handphonenya, yang lain ada ruang, apalagi macam-macam. Yang lain manusia, yang lain HP. Benar-benar sangat melanggar aturan itu. Padahal pada waktu liturgi sabda, posisi umat adalah duduk, lihat lektor, dengar. Sedangkan ada teks bacaan di Rua, di Nusia, di Katolik, di HP, itu untuk membantu kita menyiapkan diri sebelum ke gereja. Bacanya di rumah,
Sehingga pada waktu di gereja, saat itu disabda, saat dibacakan, kita tidak merasa asing dengan saya sudah baca. Apalagi orang Katolik dia ke gereja, dia bawa Alkitab. Dia bingung. Dia baca, yang lektor baca dengan yang dia itu, kok beda ini? Sembarang saja lektor. Kenapa bawa Alkitab? Nggak ada guna bawa Alkitab waktu misa. Karena yang dibacakan oleh lektor itu teks aslinya dari Alkitab, tapi sudah dimodifikasi menjadi bahasa liturgi. Maka lalu kelihatan di teks asli ada beberapa kata kalimat yang tidak sama dengan yang dibacakan, karena sudah dimodifikasi jadi bahasa liturgi. Paling bagus tidak bawa apa-apa, supaya benar-benar kita duduk mendengar. Dari tata gerak, kemudian petugas liturgi. Dirijennya mungkin dia terlalu overacting dari dirijen. Kalau di gereja, pada misa, dirijen itu yang berfungsi cuma 2 tangan, bukan di tempat pesta boleh, tidak boleh dia dengkain mesti begini. Nanti umat ini lihat dirijennya bukan lagunya. Dia harusnya tangan gini aja, sesuai atur. Ini bergerak. Coba kalau lihat, perhatikan di YouTube misa perhatikan misalnya, wow, pasti dirinya cuma gini aja. Itu dirijen terbaik. Kalau dirijen mulai gini, mulai begitu, dia mulai gaya begini. Karena dirijen overactive. Terus organis juga, karena organis juga tidak tahu diri. Dia mengiringi nyanyian yang musiknya kencang sekali. Organis itu mengiringi nyanyian berarti posisi vokalnya umat lebih tinggi. Dia hanya mengiringi saja. Apalagi ketika dia mengiringi mazmur di bagian ayat per ayat itu, dia harus musiknya kedengaran seperti datangnya jauh sekali. Karena umat harus mendengarkan vokal dari pemazmur. Kemudian anak-anak terus HP dan lain-lainnya. Saya suka bilang kepada umatnya, kalau di gereja kemudian waktu misa kemudian buka HP, namanya kita menyembah berhala. Kan bunyi perintah yang pertama dari 10 perintah Allah adalah, Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Masuk gereja pada waktu perayaan Ekaristi adalah bagian dari menyembah Allah dan mencintai Allah lebih dari segala sesuatu. Cara menyembah dan mencintai Allah itu lewat nyanyian, lewat doa, lewat gerakan tubuh, duduk, berdiri, berujung. Jadi kalau selama kita menyembah Allah, tetapi juga kadang-kadang ambil handphone, terus lihat handphone, itu namanya menyembah Allah, tapi kemudian menyembah berhala. Allah mau supaya kita hanya menyembahnya, lebih dari handphone. Kadang-kadang ya prihatin ya, kalau kita sementara misa, dari altar itu kelihatan sekali umat ini buat apa. Kelihatan itu, tempatnya kecil, kelihatan itu. Dia tunduk lama sekali, ini pasti di handphone. Apalagi ketika imam lain yang mimpin Ekaristi, saya suka duduk di ruang makan, kemudian saya lihat di CCTV. Itu kan bisa di zoom sampai dekat itu, zoom, tarik, itu buat apa?